guys, kami dari ACI. Aku Cinta Indonesia. Nah, di sini kita bakal ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol santai nih. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih biar lebih kenal? Boleh. Perkenalkan, aku Ari Yohanes Kartika Jati Putra, biasa dipanggil Ari. Kalau aku Kevin Christopher Halim, biasa dipanggil Kevin. Dan aku Dani Angela Vita, kalian bisa panggil aku Angel. Nah, kalian udah kenal kita kan? Tapi bentar, emangnya kita mau ngobrol di sini? Iya, ya iyalah. Emangnya kita mau ngobrol di mana lagi? Pindah aja nggak sih? Masa mau di sini terus? Nah, kita udah sampai nih di tempat podcastnya. Tapi bentar deh, emangnya kita mau bahas apa sih di podcast ini? Jadi kita akan ngebahas tentang suara demokrasi, yaitu bagaimana menjaga kerukunan dalam perbedaan. Hah? Demokrasi? Apa itu demokrasi? Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu demokrasi, demokrasi itu suatu sistem pemerintahan di mana para warganya itu bisa menyuarakan pendapatnya sama adilnya. Oh gitu. Nah, kalian udah tahu kan apa itu demokrasi? Kalau kalian mau tahu lebih lagi, yuk ikuti podcast kita. Guys. Emang siapa sih narasumber kita? Kamu mau tahu aja, mau tahu banget. Ya mau tahu banget lah. Kalau kalian mau tahu siapa narasumber kita kali ini, kalian harus tonton terus podcast kita dari awal sampai akhir. Let's go. Sugeng dalu Pak Slamet. Ya. Ini Pak, kita kan sedang acara podcast nih Pak. Terus bisa nggak sih Bapak itu perkenalkan diri, terus pekerjaannya apa, sama Bapak ini menjabat ketua RT itu di kampung apa ya Pak? Ya, nama saya Slamet. Saya keseharian kerja di PT Tanto Karya Utama di Perak. Ya, yang berkantor pusat di Indrapura. Nah, saya menjabat RT di RT 10 ini, Banyurip Jaya. Itu sudah 2 periode. Oke, kalau tanpa basa-basi kita bisa lanjut ke sesi ngobrolnya. Nah, untuk pertama-tama nih Pak, kalau boleh tahu, Bapak ini sudah berapa lama menjabat sebagai ketua RT? Ya, sudah 2 periode. Pak. Ya, yang tempo hari 2 tahun kan, meneruskan dari RT lama yang almarhum. Nah, ini sudah berjalan 1 tahun untuk masa bakti sampai 2027. Jadi yang terakhir ini 5 tahun. Lama juga ya. Ya. Nah, selama jadi RT ini apa? Kira-kira itu lika-likunya atau masalah yang sering terjadi selama Bapak menjabat sebagai ketua RT itu apa, Pak? Ya, itu biasanya permasalahan itu umum aja. Jadi di semua RT akan sama. Mungkin satu hal kayak masalah penarikan sampah, masalah keseharian warga yang dalam hal ini mungkin harus berbenah dari mereka memarkir motor, karena kan kita kan fasilitas ini dipakai untuk yang kampung-kampung lain, jadi biar orang yang lalu lalang itu bisa itu kadang agak sulit. Iya. Nah, untuk solusinya sendiri itu gimana ya Pak yang Bapak sebutkan tadi itu? Kalau masalah sampah itu karena kita jadi menekankan kepada perangkat kita untuk tidak bersikeras memberikan iuran. Jadi semampu mereka, selama tanggung jawab kita ke RW dalam hal ini membayar per bulan itu ke RW seberapa gitu tercukupi, kita tidak terlalu menekan. Artinya itu yang mampu biar bisa membantu yang tidak mampu. Dalam ini misalkan target kita 15 gitu, ada yang bayar 5.000, ada yang 10.000 juga kita biarkan selama kita masih bisa membayar ke RW. Kelasnya Ya. Jadi kalau bayar uang sampah itu nggak ditentuin gitu, bayar seikhlasnya kita? Sebetulnya ditentukan 15 per bulan, itu 15 karena pendapatan warga itu kan juga macam-macam. Jadi ada yang 3 juta, ada yang 5 juta per bulan, ada. Dalam penilaian kita bahwa kalau yang
tidak mampu itu membayar 5.000 atau 10.000, kita sudah terima. Jadi kita tidak terlalu menekan harus bayar seperti mereka yang punya penghasilan lebih. Kalau yang motor tadi, Ya, motor tadi biasanya kita juga memberikan suatu arahan, karena itu sebetulnya permasalahan kecil aja. Kalau misalkan parkir di sebelah kiri, kita harus condong ke kiri, nggak boleh ke kanan biar tidak memakan badan jalan. Jadi orang lalu lalang itu ya, tapi itu masalah kecil sebetulnya. Tapi tetap kita secara persuasif itu pendekatan ke langsung, jadi tidak kita buka di forum misalkan kayak tidak, itu masalah kecil. Gitu tuh ada nggak sih Pak, kayak misalnya udah dikasih tahu nih kalau parkir motor harus yang benar arahnya, kalau ke kiri ya ke kiri gitu, tapi ada nggak sih yang udah dikasih tahu tapi tetap bandel gitu? Ya, tentunya di zaman sekarang itu ya mesti ada orang-orang yang sifatnya seperti itu, mesti ada. Tapi ya kita harus sabar, kita harus, karena RT itu pekerjaan sosial sebetulnya. Jadi kita nggak boleh menekan-nekan warga itu biar nyaman, biar kita juga apa yang dicanangkan dari kelurahan itu juga bisa jalan. Kita ingin memberi ketenangan kepada warga intinya. Jadi ya pelan-pelan mesti tetap kita ingatkan tanpa lelah. sabar ya. Iya. Sebagai ketua RT ini Pak, demokrasi apa aja sih yang udah Bapak terapkan di lingkungan kampung Bapak? Ya, karena kalau dari saya pribadi bahwa demokrasi itu kan suatu kebebasan. Ya, berarti kita itu tadi semua apa yang kita lakukan itu dengan hati. Jadi tidak pernah memaksa-maksa, tidak pernah ada aturan yang terlalu jelimet. Jadi biasalah kita welcome semua, walaupun banyak perbedaan mungkin dari agama, mungkin dari kita tetap rukun, tetap terima. Nah, oh ya Pak, sebentar lagi ini kan bakal ada pemilu tuh. Ya. Nah, pasti warga Bapak itu mempunyai pilihannya masing-masing. Seperti ada kubu Pak Prabowo, Pak Anies, terus Pak Ganjar. Nah, itu kan terkadang bisa menyebabkan pertikaian antar warga tuh Pak. Gimana sih solusi Bapak untuk mencegah agar permasalahan itu tidak berkelanjutan gitu? Ya, saya kira perbedaan itu tidak akan menimbulkan pertikaian, karena dari kata demokrasi tadi bahwa kita memberikan suatu kebebasan penuh dalam seseorang menilai, memprediksi tentang pemerintahan ini, tentang calon-calon yang mau tampil ke pemilu berikutnya, itu bebas, kita tidak ada tekanan sedikit pun. Jadi saya kira ya kita fine-fine aja, nggak ada masalah. Jadi tidak ada pertentangan istilahnya. Kalau misalkan teman kita sepermainan gitu partai lain, ya it's okay, nggak ada masalah. Jadi saya kira tidak sampai menimbulkan pertentangan. Nah, untuk warganya sendiri tuh kira-kira peduli nggak sih sama pemilu gitu, atau cuek-cuek atau gimana ya Pak ya? Saya kira dari beberapa tahun yang lalu pemilu atau pilkada misalkan itu di TPS 30 yang terakhir itu 95% peduli. Jadi jarang yang golput itu, kecuali yang mungkin kakak sini pindah di luar kota itu kadang 1-2. Itu pun kalau kita hubungi juga banyak yang berkenan untuk hadir. Jadi untuk memilih suara itu dia pakai Rata-rata peduli ya berarti Pak? peduli berarti. Ngomong-ngomong tentang hak memilih nih Pak, Ya. nah, pendapat Bapak tentang warga Bapak yang tidak menggunakan hak memilihnya nih dalam pemilu itu gimana? Golput lah. Iya, Ya, seperti saya katakan tadi bahwa saya bilang 95% berarti rata-rata peduli. Kalaupun tidak peduli sebetulnya itu juga hak mereka, walaupun kita tidak menganjurkan ya. Dalam hal ini gini, ada suatu kebimbangan tentang
pandangan tentang calon tadi, misalkan ragu, saya mau pilih Prabowo kah, mau pilih Ganjar kah, ya daripada bingung kan dia di rumah, berarti dia menyoblos dua-duanya, istilahnya golput ya, atau tidak menyoblos dua-duanya. Toh kadang pun yang datang juga masuk kartu yang tidak sah, dia dicoblos semua kan ada. Nah itu, jadi saya kira tidak ada masalah, tapi tetap antusiasme dari warga tadi tetap bagus sekali lah, rata-rata di atas 95. Gimana cara Bapak untuk menjaga ketentraman waktu pemilu biar berjalan dengan lancar gitu? Ya, selama ini dari apa yang pernah kita lakuin, bahwa pemilu itu sebetulnya permasalahannya di KPPS sama anggotanya. Kalau dari warga sendiri, dia selalu tertib sesuai dengan anjuran dari KPPS untuk duduk setelah datang, terus menyerahkan itu, terus dipanggil satu-satu. Saya kira nggak ada masalah. Jadi tetaplah nggak pernah ada suatu pertikaian, lancar-lancar, damai ya. Apakah Bapak selaku Ketua RT ini ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu atau hanya mengikuti pemilu saja seperti warga-warga lainnya? Yang 2 periode yang kemarin kita jadi linmas, terus jadi anggota juga pernah. Untuk linmas itu tugasnya gimana Pak? Linmas itu prosesnya waktu kartunya datang itu dibawa dari dinas kepolisian dengan pihak terkait ke RW. Nah, kita jaga tentang keamanan daripada kartu-kartu itu untuk tidak dibuka sampai ke TPS yang bersangkutan. Jadi sampai dikirim ke bersangkutan itu aman, maksudnya tidak boleh dibuka dan harus orang PPS itu yang ambil. Nah Bapak kan waktu bilang tadi 95% ikut dan 5%-nya nggak ikut ya Pak. Nah ada nggak upaya Bapak itu supaya 5%-nya itu juga ikut ke pemilu gitu, ada nggak caranya? Itu biasanya kalau dari warga di sini itu semua ikut. Yang saya bilang 5% tadi orang yang kakak sini, tapi dia domisilinya di tempat lain. Jadi kita mungkin dari hubungan kontak juga nggak ada, jadi nggak bisa yang kita lakuin, nggak bisa. Ya, yang jelas warga di sini itu mayoritas ikut semua, ya selalu ikut ya. Nah kan gini Pak, saya kemarin tuh searching Pak, kalau ketua RT itu harus netral dalam pemilu atau pemilihan umum lainnya gitu. Nah itu benar gak sih Pak? Ya jelas netral. Kita itu berpikir dari segi yang luas bahwa keragaman itu memang diperlukan. Jadi kalau ada suatu perbedaan yang seperti saya katakan tadi, bahwa prediksi tentang kepemimpinan seorang itu lain-lain, memandangnya dari kacamata yang lain. Jadi kita nggak ada masalah, kita jelas netral. Jadi apa hasil akhir daripada pemilu tadi juga tidak kita permasalahkan, walaupun mungkin warga kita berseberangan dengan apa yang kita inginkan. Misalkan partai A tapi warga saya B, enggak masalah, kita jelas netral kita. Terus cara Bapak itu kelihatan netral itu gimana cara Pak? Kayak Bapak kan netral nih, biar Ya. kelihatan netral itu gimana? Ya berarti ya kita legowo, kita dengan apapun yang terjadi itu kita terima dengan ikhlas, bahwa itulah kenyataannya. Jadi kita nggak bisa kita menyalahkan, nggak bisa. Karena itu hak mereka. Nah Pak, terus kriteria-kriterianya untuk jadi ketua RT itu gimana sih Pak? Yang agar biar dilihat sama warga di sini tuh, wah ini cocok gitu. Yaitu anjuran dari pemerintah, ada aturannya. Jadi ada tim 3 yang dalam hal ini keliling ke warga
untuk minta dia mau nggak dijadikan calon. Nah, gitu caranya. Jadi tim 3 itu mendatangi rumah masing-masing itu, kita tanyai siapa yang mau menjadi calon. Baru nanti kalau sudah ditentukan itu nanti kita dirapatkan untuk voting nanti. Jadi gitu. Terus anggotanya itu siapa aja kan? Dia bilang rapat kan, itu siapa aja yang menghadiri gitu? Itu ya dari tim 3 tadi. Tim 3 dalam hal ini tuh biasanya sesepuh kampung atau senior kita dulu itu, dan juga didatangi oleh Pak RW ya. Jadi kita voting gitu dari calon-calon yang ada tadi. Jadi ya demokrasi jelas. Ada nggak sih Pak pas kayak misalnya waktu voting itu ya mereka oke-oke aja, terus ternyata pas udah jadi ketua RT-nya misalnya si Bapak A gini, terus ternyata dia protes gitu, kayak nggak terima gitu. Ya, saya kira tidak mungkin ya. Kita dalam keseharian, dalam jangka waktu yang lama udah bersama-sama gitu kan, nggak etis kalau sesuatu yang sudah kita sepakati bersama terus protes. Jadi tidak pernah, kecuali mungkin di RT lain saya pernah dengar juga ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah di kampung kita tidak ada. Jadi mereka menerima Ya. apapun hasilnya gitu. Iya, jelas menerima, karena kita bukan sekedar menjadi RT, tapi kita selama ini ya bersama-sama dengan warga. Jadi ada hubungan yang sangat erat. Jadi mereka akan menghargai apapun yang setelah diputuskan bersama-sama tadi. Nah, untuk demokrasi di kampung sebelah itu ada, di kampung sebelah itu ada nggak sih Pak demokrasi? Ya ada, kita kan dari RW 5, kita itu di bawah naungan RW 5 itu ada 10 RT. Yang jelas dalam hari ini jelas ada hubungan yang sangat erat. Kayak setiap bulan ada arisan. Kalau seperti acara yang 17-an kemarin kita mengajakkan karnaval bersama-sama, sampai yang kemarin itu kita nomor 2 Seputat Jaya RW 5 itu. Jadi dapat hadiah 7,5 juta kemarin. Lumayan. Nah, kita kan ini udah di penghujung acara nih Pak. Apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu? Ya, yang jelas untuk anak-anak yang masih sekolah ya tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, karena dengan kesungguhan itu akan memberikan hasil yang sangat baik. Jadi tidak boleh saenake dhewe lah istilahnya orang Jawa bilang. Ya itu aja saya kira. Terima kasih ya Pak untuk waktu yang Bapak luangkan ngobrol bersama kami gitu. Ya, Terus dengan senang hati, terima kasih kembali. Semoga sesi ngobrol kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk para penonton. Ya, insya Allah. Makasih ya, Pak. Pak. Iya. oke guys, sekarang kalian tahu kan caranya menjaga kerukunan dalam perbedaan? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam sesi ngobrol kita bersama Pak Slamet adalah demokrasi di kampung Banyu Urip Jaya dilakukan dengan lancar dan semua warganya ikut andil dalam pemilihan presiden atau pemilu lainnya. Di kampung ini juga menjunjung tinggi demokrasi, di mana mereka saling menghargai perbedaan pendapat antara warga satu dengan warga lainnya. Nah, itu dia kesimpulan kita tentang kampung Banyu Urip Jaya. Gimana kalau kampung kalian? Maaf kalau podcast ini masih ada yang ngebosenin atau salah kata lainnya, dan juga masih banyak kekurangan lainnya. Terima kasih sudah menonton podcast kita dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa like, Komen, Share. dan sampai jumpa di video selanjutnya. bye-bye. Bye-bye.